Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kaos gue keren ya. Ini kaos bikinan anak-anak MPR ya. Ini nanti di bawah gue cantumin nomor yang bisa kalian hubungi untuk pemesanan ya. Ini dari anak-anak MPR, digunakan untuk kepentingan operasional MPR. Kalau kalian suka, nggak ada paksaan. Tuh, belakangnya tulisannya baca ada. MPR, Majelis Pemerintahan Rakyat, tetap santuy, tetap akal sehat, jangan lupa ngopi. Ya, ini kaosnya, langsung hubungi untuk pemesanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber receh yang tetap santuy, tetap akal sehat, dan jangan ngopi dulu sebelum berbuka puasa. Ya, semoga puasa kita lancar hari ini sampai di maghrib nih. Amin. Ya. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi janabi wali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur perjuangan merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian hari ini sehat, afiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian, mudah-mudahan itu jadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, dan sakit yang insya Allah segera disehatkan. Amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum masuk ke konten, jangan lupa cek deskripsi video. Di deskripsi video ada 5 channel yang berafiliasi dengan Babe Aldo. Ya, kalian kalau bisa subscribe semuanya, karena takutnya kalau ada salah satu channel yang di strike atau di take down, kalian masih bisa ngikutin perkembangan Babe Aldo gitu sayang. Oke, jangan lupa dicek deskripsinya. Oke guys, konten gue kali ini untuk menemani saat menunggu berbuka dari kalian ya. Mudah-mudahan lancar puasanya, itu masih seputaran minyak ya. Jadi ada kompilasi beberapa video tentang ya seputaran minyak dulu. Tentang minyak, entah itu minyak goreng, entah itu minyak BBM. Ya, yang pertama gue mau tampilin buat kalian ini. Nih, bismillahirrahmanirrahim. Siap ngakak? Di Korea ada pohon sawit tidak? Terus minyak mahal tidak? Lah, ini baru pertanyaan sing berbobot, pertanyaan sing cerdas. Cerdas kowe, mantap. Oh, wala buset. Di Korea nggak ada pohon sawit dan di Korea tanah gersang, jadi nggak ada pohon sawit. Beda kalau di tempat kita. Di tempat kita kan subur, oh alah. Terus minyak mahal apa enggak? Minyak di Korea murah meriah. Semua minyak harganya murah. Stok tur melimpah, oh alah. Kenapa kok bisa murah sedangkan pohon sawit tidak ada? Ya mungkin karena orang-orang di pemerintahan masih mementingkan rakyatnya sendiri daripada mementingkan diri sendiri. Dan kalau di tempat kita katanya punya lahan sawit terbesar di dunia nomor 1. Oh bisa-bisanya harga minyak mahal, kan dagelan. Langka maning stoke. Dagel-dagelan apa ora? Kenapa kok bisa mahal tur langka stoke? Ya nggak tahu kok, tanya saya. Tanya lo yang di sana. Oh wala buset. Wala buset. Ini nampol banget dia di Korea. Dia ini salah satu artis TikTok ya kayaknya ya. Dan dia bener banget tuh. Ya kan, di Korea itu nggak ada gersang tanahnya, tapi minyak goreng melimpah karena pemerintahnya masih memikirkan rakyatnya. Di sana, di sini yang katanya sawit terbesar dunia tapi langka, mahal terus langka lagi. Tapi subhanallah ya, walaupun mereka berencana langka atau gimana, dengan segala macam tipu dayanya ya, ternyata Allah itu punya rencana lain gitu. Allah punya rencana lain. Nih rencana Allah itu kadang-kadang memang rezeki itu nggak kemana sayang. Nih ada kejadian begini. Minyak goreng, iya, melimpah. Tuh minyak tangki. Minyak goreng melimpah. Minyak goreng guys. Ya Allah, tapi cenang kieu wa. Minyak wungkul wa. Ya Allah. Masuk turun. Mobilnya serudeg, supirnya geus katingali ti belokan ge bieu. Miring, tarik pisan. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Astagfirullahaladzim, sampai istighfar dong dia. Enggak perlu istighfar. Itu udah berapa kali truk minyak goreng tumpah. Udah berapa kali truk minyak goreng tumpah. Nah begitu. Tenang aja, kalau mereka mau pakai cara begitu, Allah punya cara lain. Gratis jadinya malah. Gratis.
Jadi kalau di Korea kan itu katanya murah, di Indonesia langka jarang tapi kadang-kadang kecelakaan, begitu akhirnya rakyat dapat gratis. Mau pakai cari apa lu kalau udah begitu? Ya kan? Tapi ternyata juga guys di Indonesia itu memang sampai ada lagu nih. Ini lagu kayaknya pernah dibikin sama Habib Rizik ya. Naik ini ada 2 orang kreatif ini, Alif namanya kalau nggak salah ya. Arun Alif YouTube-nya tuh. Kalian lihat, gue dapat dari media sosial ya, dari WA. Ini minta maaf gue ya, rada pilek sayang. Oke? Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Naik BBM naik tinggi sekali. Naik Bigor pun naik tinggi sekali. Kiri kanan kulihat saja banyak rakyat kecewa. Kiri kanan kulihat saja banyak rakyat sengsara. Ya Allah, ujian apa lagi di negeri tercintaku ini? Ya Allah, azabkanlah pemimpin yang gak becus. Ya Allah, tinggikan derajatlah pemimpin yang lurus. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Alamin. Itu tadi sampai dibikinin lagu begitu itu kalau nggak salah pernah dinyanyiin sama Habib Rizik. Mudah-mudahan Habib Rizik mau banyak sehat afiat ya kan di salah satu ceramah beliau. Artinya memang udah banyak rakyat kecewa, banyak rakyat sengsara, tapi diem aja, jangan diem aja. Ini saking udah parahnya keadaan ini ya, itu kejadian aneh-aneh udah di Indonesia ini. Kejadiannya aneh-aneh di Indonesia. Dan saking susahnya nyari solar ya, nyari solar ini susah, minyak susah. Kalau tadi minyak goreng kan apa namanya ditumpahin sama Allah. Yang kesian kalau solar nih, lihat ya. Kalian lihat beritanya solar nih. Diberitahukan akibat kelangkaan solar. Ya, akibat kelangkaan solar di SPBU. Tangki pun bisa hilang, bukan cuman solarnya doang. Sak tangki-tangkinya digondol, ya. Perhatikan ini, perhatikan rekan-rekan ya. Hati-hati bila parkir di parkiran. Ya, hilang solar 1 tangki. Sak tangki-tangkinya udah hancur ini, hancur skater, hancur slot, hancur juga tangki sama solar. Perhatikan teman-teman ya. Ini mobil kita ini. Hilang tangkinya. Bukan rekayasa ya. Hilang sak tangki-tangkinya, bukan cuma solarnya. Ditaruh kayak gitu aja itu palangnya itu, hampir dijual juga sama butut. Sak tangki-tangkinya hilang, sak tangki-tangkinya hilang. Woi, pemerintah gimana? Dan rakyat, ayo. Tanggal 11 April katanya ada aksi ya. Ya mudah-mudahan kita semuanya bergerak bersama. Ya demi Indonesia. Udah parah ini, sak tangki-tangkinya hilang. Yang lucunya, udah dalam keadaan begini. Ada yang meminta 3 periode sayang. 3 periode dan mau memperpanjang masa jabatan. Aduh. Sampai dari partainya sendiri ngomong begini, ini dari partainya sendiri, ngomong begini nih, bahwa kemudian ada minyak goreng yang hilang, ayo kita perbaiki. Bahwa kemudian ada solar yang juga berkurang di lapangan, ayo kita diperbaiki. Dan menurut saya memperbaiki persoalan-persoalan itu lebih penting bagi rakyat dibandingkan berbicara tentang perpanjangan merubah menjadi 3 periode dan sebagainya. Nah, nanti ada Bang Mukhtar ngabalin. Harusnya menurut saya kalau kemudian Bang Mukhtar sering sekali mengatakan dirinya merepresentasikan istana misalnya, sampaikan ke istana, hentikan polemik ini. Nah, begitu dia ngomong Adiana Pitupulu itu dari PDIP loh padahal. Hentikan udah polemik ini. Perbaiki tuh minyak goreng, solar, perbaiki. Jangan malah menambah polemik. Minyak susah, ini solar susah, sampai tangki-tangkinya hilang. Itu kalian masih ngomongin 3 periode. Bener Bang Adian, kali ini gue benerin.
Ya, mudah-mudahan ini bukan gimmick politik ya. Presiden Jokowi harus tegas katakan sekali lagi bahwa saya tidak bersedia diperpanjang maupun dirubah konstitusi menjadi 3 periode. Itu dibutuhkan oleh rakyat. Benar. Rakyat butuh itu. Rakyat butuh itu. Rakyat itu butuh perbaikan, bukan perpanjangan. Nanti kalau rakyat marah turun ke jalan gimana? Pandemi sudah mengorbankan banyak hal buat bangsa ini. Energi kita tersedot habis. Kenapa kita tidak konsentrasi memperbaiki situasi? Nah itu, pandemi udah banyak korban. Itu Bang Adian diajak ngobrol masalah pandemi juga nggak ada yang mau tuh. Menkesnya aja takut ya, nggak mau diajak diskusi ya. Menkesnya juga begitu ya. Itu Bang Adian, nah omelin deh tuh. Bang Adian dari partai mana? PDIP loh padahal. Nah tuh, mudah-mudahan nggak ditegur sama pimpinan partainya ya. Nah, apa Bang Karni? Kalau menurut saya, tadi kita ngobrol-ngobrol dengan Bang Kodari segala macam, saya juga tidak melihat alasan yang signifikan. Alasan yang cukup mendasar yang membuat kemudian kita harus kumpulkan. Kita dulu. Ada mukanya Bang Abalin. Begitu mukanya. Aduh. Mudah-mudahan kita puasa lancar ya. Ya, nggak membatalkan puasa, tahan, nggak usah ngomong yang emosi, ya, jangan. Ya, tahan, ujian ini ujian. Ya, ujian. Ada kelihatan ini di acaranya Bang Karni Ilyas, ada mukanya Bang Abalin itu. Jangan tahan, ya. Ini ujian, nggak boleh ngomong yang aneh-aneh. Serame-rame, yuk kita rubah. Nggak ada sama sekali. Nggak ada apapun. Terus, ini keinginan siapa? Siapa yang berkeinginan? Tujuannya apa? Nah, Ini kan jadi menurut saya jadi bahkan lucu ya. Apakah ada bisnis-bisnis orang tertentu yang mungkin belum terselesaikan perjanjiannya, kontraknya dan sebagainya, sehingga mereka membutuhkan perpanjangan masa jabatan presiden dengan harapan kalau presiden diperpanjang masa jabatannya, bisnisnya selesai, kontraknya berjalan baik, atau apa sih? nah itu. Tujuannya apa nih? Memperpanjang bisnis atau apa tujuannya? Bener Bang Adian, no. Bener tuh. Jangan-jangan ada kepentingan lain nih, bukan kepentingan rakyat. Sementara kepentingan rakyat dibiarin aja. Pertalite udah mau dihapuskan kayaknya nih. Pertamax naik harganya. Nggak ada. Kalau tidak ada jawaban yang tegas tentang kenapa, itu memberikan kesempatan bagi siapapun menafsirkannya kan. Seperti saya menafsirkan, jangan-jangan kepentingan bisnis di sini. Jangan-jangan kepentingan segelintir orang yang sudah merasa nyaman. Ada mukanya Bang Abalin lagi tuh. Sabar ya, nggak boleh keluar kata-kata itu lagi puasa ini. Bentar lagi buka. Setelah buka gimana be? Ya tahan lah. Aduh. Dalam pemerintahan Jokowi. Tapi apakah kemudian kepentingan segelintir orang itu memberikan ruang bagi perubahan konstitusi? Jangan dong. Jangan. Apakah kepentingan segelintir orang itu kemudian harus merusak amanat reformasi yang sudah gagal di banyak hal? Jangan dong. Nah, itu ada pengakuan dari Bang Adian. Amanat reformasi yang gagal di banyak hal, apalagi gara-gara segelintir orang itu mau dirubah lagi konstitusi. Oh, jangan dong. Iya, jangan Bang Adian. Dan ya udah itu ya konten gue. Intinya kita lagi sementara minyak dinaik, minyak goreng langka di Korea aja, di Korea gersang, tapi alhamdulillah minyak murah dan aja stok melimpah. Kita CPO, penghasil CPO terbesar dunia, minyak mahal terus langka lagi, tapi akhirnya ada yang tumpah-tumpah ya kan ya. Nah, terus masalah solar sampai tangki-tangkinya dicolong, hati-hati kalau parkir ya, karena apa? Kelangkaan solar. Sekarang Pertamax naik, dan Bang Adian Pintu Bulu juga udah ngomong tuh, ya ayo dong perbaiki, jangan justru malah bikin polemik dengan mau memperpanjang masa jabatan atau 3 periode. Yang bener aja dulu, kerja dulu yang bener, jangan main perpanjang aja begitu ya Bang Adian ya. Bang Adian ya udah itu kesimpulannya guys. Selamat berpuasa ya, bentar lagi mau berbuka. Mudah-mudahan diterima puasa kita dan tahan, jangan emosi. Dari ada mukanya Bang Abalin ya, jangan membatalkan puasa ya. Insyaallah puasa kita diterima. Mudah-mudahan puasa kita lancar, berkah manfaat diterima, dan mudah-mudahan perjuangan kita insyaallah untuk Indonesia ini bisa selesai segala macam sengsaranya. Itu tadi udah naik, BBM naik, Migor pun naik, mudah-mudahan turun semua. Semuanya yang menyengsarakan rakyat turun. Semua yang menyengsarakan rakyat turun. Amin. Ya Rabbal Alamin. Gue babe minta maaf kalau ada salah. Ketemu di konten-konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turun dah. Kalau nggak sanggup turun dah.
Nggak usah lama-lama.